Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk pertemuan kedua komunikasi, di mana untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang komunikasi secara umum, baik itu pengertian, kemudian bentuk komunikasi, unsur komunikasi, proses komunikasi, dan faktor yang mempengaruhi komunikasi. Untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif dan apa bedanya dengan komunikasi secara umum akan kita bahas hari ini. Sebelum masuk di komunikasi efektif, kita harus tahu tentang bentuk komunikasi, di mana ada 4 bentuk komunikasi yang wajib kita ketahui yang mungkin nanti akan sering kalian praktekkan saat kalian memberikan penyuluhan ataupun konseling ke masyarakat. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Ini tidak urut, jadi seharusnya urutannya mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini urutannya yang pertama seharusnya komunikasi intrapersonal dulu, kemudian komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal di sini adalah komunikasi antara diri sendiri atau antara kita dengan yang di atas atau sang pencipta. Kemudian komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang paling sering digunakan saat kita berhadapan dengan pasien atau klien. Di mana komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi dua arah, komunikasi antara seorang komunikator dengan komunikan atau komunikasi antara seorang petugas kesehatan dengan pasien atau klien. Kemudian komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan dengan kelompok tertentu. Komunikatornya bisa satu atau lebih, tetapi komunikannya adalah satu kelompok. Satu kelompok yang dimaksud di sini bisa satu kelompok ibu hamil, satu kelompok ibu nifas, satu kelompok balita, ataupun kelompok yang lainnya. Kemudian komunikasi yang terakhir yang paling banyak yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa itu komunikasi yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok dan ditayangkan atau diupload atau ditampilkan di media massa. Jadi di sini bedanya dengan komunikasi kelompok, kalau komunikasi kelompok hanya satu kelompok saja, kalau komunikasi massa lebih dari satu kelompok. Contohnya misalkan ada penyuluhan atau ada pelatihan atau ada talkshow ya di situ audiennya misalkan tentang kesehatan. Di situ nanti komunikatornya lebih dari satu. Biasanya nanti ada dari dokter, dokter spesialis atau bidan atau mungkin perawat. Kemudian audiens atau komunikannya lebih dari satu kelompok. Biasanya di situ nanti ada kelompok dokter, ada kelompok perawat, ada kelompok bidan, dan kemudian ditayangkan, misalkan ditayangkan di TV, ditayangkan di radio, ataupun ditampilkan di koran. Lah, itu adalah contoh atau pengertian dari komunikasi massa. Untuk bentuk komunikasi massa, nanti kita akan praktek dengan menggunakan role play, di mana nanti satu kelas dibagi 4 jenis komunikasi ini. Jadi ini nanti akan dikerjakan hari ini dan akan kita praktekkan besok. Kemudian sebelum nanti kalian mengerjakan bentuk komunikasi secara diskusi, kita lanjut ke pengertian efektif dulu. Jadi komunikasi efektif adalah di sini merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Bedanya apa dengan komunikasi secara umum? Kalau komunikasi secara umum kemarin itu hanya menyampaikan informasi dari satu orang ke orang yang lainnya, tetapi hanya sampai saling pengertian, tidak sampai merubah sikap. Tetapi kalau yang komunikasi efektif, selain dia memberikan informasi, kemudian kedua belah pihak ada saling pengertian, juga terjadi perubahan sikap atau attitude pada komunikannya atau orang yang terlibat dalam komunikasi atau orang yang diberikan informasi. Itu bedanya antara komunikasi efektif dengan komunikasi secara umum. Karena itu di kesehatan atau di pelayanan kesehatan kita dianjurkan menggunakan komunikasi efektif agar informasi yang kita berikan bisa maksimal ke pasien. Kemudian
Bentuk komunikasi efektif, karakteristik hampir sama dengan komunikasi secara umum. Jadi di komunikasi secara umum kemarin ada unsur verbal efektif, ada nonverbal, ada unsur verbal dan nonverbal. Di sini juga ada komunikasi verbal efektif dan nonverbal efektif. Kemudian bagaimana karakteristiknya? Kalau kemarin kita flashback untuk komunikasi verbal berhubungan dengan suara. Jadi ada gema suara, ada intonasi, kemudian ada volume. Kalau di sini hampir sama. Jadi tapi di sini lebih jelas dan lebih kompleks. Yang pertama yang harus diperhatikan saat memberikan komunikasi verbal efektif, yang pertama jelas dan ringkas. Jelas. Kemudian pembendaharaan kata. Kemarin juga ada. Jadi saat kita memberikan penyuluhan, memberikan informasi, pembendaharaan kata perlu kita pertimbangkan, tidak boleh terlalu berlebihan atau minimalis. Kemudian menggunakan arti denotatif dan konotatif. Jadi bedanya dengan komunikasi secara umum, kalau di komunikasi efektif harus ada arti sebenarnya dan konotasi. Karena kadang kita menjelaskan ke pasien atau menjelaskan ke klien itu perlu diberikan contoh, diberikan perumpamaan lah, itu maksudnya konotatif. Kemudian intonasi harus dijaga. Jadi naik turunnya, kemudian kecepatan berbicaranya. Kemudian yang paling penting di poin terakhir pada komunikasi verbal efektif wajib ada humor. Ya, biar tidak tegang, jadi tetap rileks. Makanya di sini ada 6 poin yang harus dilakukan atau merupakan karakter wajib yang harus ada saat kita melakukan komunikasi verbal efektif. Kemudian untuk komunikasi nonverbal efektif, kebalikannya sama dengan komunikasi secara umum kemarin. Jadi ada verbal dan nonverbal. Yang nonverbal kemarin kita berhubungan dengan ekspresi wajah, sentuhan, gerak-gerik tubuh. Kalau ini juga seperti itu tapi lebih jelas lagi. Yang pertama penampilan fisik. Kemudian yang kedua ada sikap tubuh dan cara berjalan. Kemudian ada ekspresi wajah dan sentuhan. Ternyata penampilan fisik itu sangat penting saat kita memberikan komunikasi nonverbal efektif. Dimana kalau contohnya kalau misalkan ada seorang perawat, seorang bidan saat memberikan pelayanan ke pasien, kalau penampilan fisiknya tidak maksimal, penampilan fisiknya apa adanya, itu pasiennya juga nggak tertarik. Tapi beda lagi dengan penampilan fisik yang benar-benar terjaga, akhirnya pasiennya juga semangat. Ya, begitu juga dengan sikap tubuh dan cara berjalan. Ternyata semua ini ditata secara teori di komunikasi. Makanya saat menghadapi pasien, saat bertemu pasien kita harus benar-benar 100%, baik itu penampilan maupun pengetahuan, sikap, perilaku semuanya harus maksimal.